Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Namun sebelum kita lanjut, saudara, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Namun kami penuh dengan keterbatasan untuk mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, pikiran kami, hati kami, sehingga kebenaran ini dapat kami pahami dan mengerti, menjadi berkat dalam hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, adapun yang menjadi pembacaan kita pada saat ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-22, demikian bunyinya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, yaitu perkataan Tuhan Yesus, pergilah dia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara, ayat ini adalah merupakan respons orang muda ini terhadap penyampaian Yesus untuknya. Karena si orang muda ini, saudara, adalah seorang muda yang hebat. Di mana letak kehebatannya? Dia hebat di dalam segi ekonomi. Dikatakan dia seorang muda yang kaya. Dan dia juga hebat sebagai pemimpin, sebagai pejabat, saudara. Dan juga dia hebat dalam kehidupan rohani, di mana di masa muda dia sudah melakukan perintah-perintah Allah. Namun saudara, apa yang dia lakukan, apa yang dia miliki, ternyata saudara tidak memenuhi seluruh kebutuhan kehidupannya, terutama kebutuhan batinianya. Ternyata ada kekosongan di dalamnya. Dan kekosongan ini sangat mengganggu kehidupannya. Oleh karena itu, ia datang kepada Yesus untuk meminta satu kepastian untuk bagaimana kiranya apa yang mengganggu kehidupannya itu boleh terjawab. Dan yang mengganggu pikiran dan mengganggu batinnya itu apa, saudara? Yaitu bagaimana dia memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana dia memperoleh hidup bersama dengan Allah yang mengasihi dia. Kepada Allah yang dia patuhi perintah-perintahnya. Nah saudara, di dalam percakapan itu saudara, ternyata Yesus mengatakan kepadanya, kalau demikian tinggal satu kekuranganmu. Saudara, satu kekurangan itu yang disampaikan oleh Yesus kepada orang muda ini untuk dia mendapatkan apa yang dia rindukan, yaitu kehidupan kekal. Yaitu adalah untuk dia menjadi sempurna. Berarti dikala dia sudah melakukan perintah-perintah Tuhan itu, dia belum sempurna. Dan sekarang Yesus mengatakan kepadanya, untuk engkau menjadi sempurna adalah engkau harus pergi menjual seluruh hartanya, seluruh apa yang dimilikinya, dan hasilnya dibagikan kepada orang miskin. Maka dia akan memperoleh hidup dan memperoleh harta di sorga, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dia harus menjual semua harta, membagikan kepada orang miskin, kemudian dia akan mendapatkan hidup dan harta surgawi. Lalu Tuhan Yesus katakan, lalu kemudian engkau harus mengikut aku. Saudara, mendengar perkataan ini bukan membuat si orang muda ini, saudara, merasa bangga, bergembira dan bersorak-sorai. Karena tinggal satu yang harus dia lakukan, itu melakukan perintah Yesus dan lalu kemudian mengikut Tuhan Yesus menjadi murid. Tetapi bukan itu yang dia lakukan. Tetapi yang dilakukannya adalah dia pergi dengan sedih. Karena apa? Karena banyak hartanya. Saudara, ini merupakan satu peringatan dan evaluasi kehidupan kita, saudara. Kita berkata, kita mengiring Tuhan, kita berkata, kita mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita berkata bahwa kita melayani. Tetapi benarkah
semua yang kita lakukan dan apa yang kita katakan, benarkah itu sungguh-sungguh di mana Kristus sudah menjadi pusat kehidupan kita, sudah menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita, sehingga yang kita lakukan, kesetiaan dan ketaatan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus adalah ketaatan kepada Kristus karena Kristus mengasihi kita dan kita mengasihi Yesus karena kita sudah mengalami akan penebusan Kristus dan juga kita sudah membuka hati untuk Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, sehingga buah kehidupan kita adalah buah yang menyenangkan hati Tuhan. Ataukah saudara, selama ini kita masih sama seperti si orang muda yang kaya? Kita melayani Tuhan, kita setia beribadah, kita setia membaca Alkitab, kita setia berdoa, tetapi saudara, tanpa Kristus. Kalau itu semua kita lakukan tanpa Kristus, berarti itu adalah kebinasaan. Sama seperti si orang muda yang kaya ini, mentaati Taurat, tetapi tanpa dia mau percaya kepada Yesus yang sudah memerintahkan dia untuk melakukan perintah Yesus Kristus di dalam ketaatan kepada Kristus. Dia tidak mau lakukan. Akhirnya apa saudara? Kebinasaan menjadi bahagiannya karena dia pergi dengan sedih hati. Saudara, oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, mari kita koreksi. Apakah kepentingan-kepentingan ego kita akhirnya menggeser posisi keutamaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Saudara, kalau kita berhasil di dalam pekerjaan kita, di dalam ekonomi kita, di dalam usaha kehidupan kita, mari kita melihat semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Tidak akan menjadi hambatan untuk kita sungguh-sungguh mau menjadi murid Kristus, mau mengikut Dia, menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Tuhan. Dan melihat semua apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah satu bagian wadah yang Tuhan berikan untuk melayani Dia, untuk memuliakan Dia, supaya semakin banyak mulut yang mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, dan juga semakin banyak lutut bertelut mengaku Kristus Tuhan Juru Selamat mereka. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kehidupan dan kegiatan kehidupan rohani kami, pelayanan kami, ya Bapa, kehidupan relasi kami dengan Tuhan secara pribadi dalam doa dan firman dan dalam peribadatan, itu karena wujud kami sudah sungguh-sungguh mengundang Yesus, membuka hati bagi Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, sehingga semua yang kami lakukan adalah ketaatan kami kepada Kristus yang sudah menggenapkan tuntutan Taurat. Tuhan, supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang semakin membawa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.